Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi praktikum akuntansi perusahaan dagang di pertemuan 13 ini saya akan menyampaikan KD 3.11, yaitu menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Dan untuk keterampilannya 4.13 yaitu melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta nanti diharapkan dapat memproses pencatatan transaksi, melakukan pencatatan transaksi, menelaah pencatatan transaksi, dan menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang dengan benar. Nah, untuk materinya yang dimaksud dengan perpetual itu yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi. Jadi penilaian persediaan pada sistem ini bukan mencari persediaan akhir seperti halnya periodik. Setiap terjadi transaksi harus langsung dicatat. Kalau periodik hanya di akhir periode. Di sini setiap terjadi transaksi yang berkaitan dengan pencatatan persediaan. Nah, adapun metodenya, yang pertama menggunakan metode FIFO. Yang dimaksud FIFO ini yaitu harga pokok barang yang dijual dihitung dengan anggapan bahwa barang yang pertama kali masuk harus dijual terlebih dahulu. Adapun kekurangannya diambil dari barang masuk berikutnya. Contoh ini tanggal 10 ada penjualan 200. Maka yang dijual yang pertama yaitu yang 120 dulu, kekurangannya diambil tanggal 5. Nah, ini adalah jawabannya. Tanggal 5 180 dijual, maka yang diambil dari persediaan tanggal 10 penjualan tadi 200, maka 200 itu yang diambil dari 120 dari persediaan tanggal 1 dan 80 diambil dari persediaan tanggal 5, sehingga tanggal 5 nya lanjut. Metode LIFO, kebalikan FIFO, yaitu harga pokok barang yang dijual dihitung dengan anggapan bahwa barang yang terakhir masuk adalah barang yang dijual terlebih dahulu. Kekurangannya diambil dari barang yang masuk sebelumnya. Contoh, tanggal 10 dijual 200, maka yang dikeluarkan yang mana dulu? LIFO yang terakhir, yaitu 180 ini dikeluarkan dulu, kurang 20 diambilkan dari persediaan tanggal 1. Jadi kebalikan FIFO. Nah, ini misalkan tanggal 10 tadi kan menjual 200 unit. Yang pertama ambil dari persediaan tanggal 5 ini dulu 180. Yang 20 diambil dari persediaan tanggal 1, sehingga persediaannya masih berapa? Yaitu masih 100 unit. Yang terakhir, metode rata-rata. Untuk metode rata-rata ini bisa disebut dengan metode rata-rata bergerak, yaitu moving average method. Disebut demikian karena setiap terjadi transaksi pembelian, harga rata-rata persatuan barang harus dihitung, sehingga rata-rata persatuan akan berubah. Harga pokok satuan barang yang dijual adalah harga pokok rata-rata yang berlaku pada saat terjadinya transaksi penjualan. Nah, berbeda dengan FIFO atau LIFO. Jadi ini tanggal 10 ada penjualan 200 unit, harganya 57.600. Diambil dari mana? Yaitu tanggal 5. Nah, tanggal 5 ini harga satuannya ada 57.600. Padahal awalnya harganya 54 dan ketika pembelian harganya 60. Maka 57.600 ini diperoleh dari total saldo di sebelumnya, yaitu 6.480 ditambah dengan total masuk yang baru yaitu 10.800.000 dibagi dengan total unit yang ada 300.000, maka hasilnya adalah 57.600.
Nah, untuk penjualannya diambil menggunakan harga yang terbaru. Saya ulangi, untuk mencari harga rata-rata, total saldo ditambah dengan total masuk dibagi dengan total unit yang terbaru 300, maka ketemu harga rata-rata. Nah, setiap terjadi pembelian, harga rata-ratanya harus dihitung. Nanti ada kemungkinan harga rata-rata itu pasti ada perubahan. Nah, demikian pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.